Selamat datang kembali di channel saya, Timotius Diha, channel yang khusus menyampaikan informasi-informasi seputar skripsi dan pengolahan data penelitian. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi cara dari dosen penguji membaca skripsi sebelum melakukan pengujian kepada peserta seminar atau peserta skripsi. Silakan simak video ini sampai tuntas. Dan apabila nantinya menurut Anda video ini bermanfaat, maka silakan like, komen, dan share video ini. Dan kepada Anda semua yang belum mengklik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe untuk membantu pengembangan channel ini lebih besar lagi. Untuk itu, kepada kita semua saya mengucapkan selamat menyaksikan. Ya, dalam proses pengujian ada elemen-elemen penting dalam melaksanakan sidang skripsi tersebut, yaitu satu, peserta yang akan diuji, dan yang kedua adalah dosen penguji. Dosen penguji itu untuk sarjana biasanya terdiri dari 5 orang, yang 5 itu komponennya adalah 3 penguji dan 2 dosen pembimbing ya. Nah, jadi kesemuanya itu dianggap sebagai dosen penguji. Nah, ya, proposal atau naskah skripsi itu sudah dilayangkan atau dikirimkan kepada dosen penguji itu selambat-lambatnya 3 hari sebelum jadwal pelaksanaan dari sidang skripsi tersebut. Nah, di masa itu dia akan membaca sebelum melakukan pengujian. Jadi kebanyakan dosen, langkah yang pertama dalam memeriksa skripsi itu adalah membaca judul. Nah, di judul nanti kita bisa melihat sebagai dosen menguji, ini penelitian apa? Penelitian kuantitatif kah? Atau penelitian kualitatif? Jadi di bayangan dosen itu sudah tahu, oh ini kualitatif atau kuantitatif. Oke. Yang kemudian dia akan melihat lokasi penelitian. Tentu dari lokasi penelitian itu dia akan mengecek apakah di periode sebelumnya atau di masa sebelumnya dia pernah menguji mahasiswa di lokasi tersebut. Memang tidak salah kalau misalkan pengujian itu dilakukan atau penelitian itu dilakukan di tempat yang sama. Tetapi kita perlu mengecek periodenya sama atau bukan. Kemudian dosen akan berpikir kritikal, ya, apakah variabelnya sama apa enggak. Dan bila perlu dia akan mencari di appendix atau di lampiran apakah data, karena kadang-kadang kan mahasiswa itu ada yang disebutkan dengan copy paste. Dia akan melihat apakah di lampiran tabulasi data kamu dengan data yang sebelumnya itu sama. Nah, banyak terjadi apabila dilakukan pengolahan data kepada joki. Joki itu kan misalnya copy paste, bahkan jawaban-jawaban responden itu akan dicampur baurkan, bahkan diotak-atik oleh seorang si joki itu. Maka dia akan memeriksa itu. Nah, kemudian si penguji akan memeriksa latar belakang kamu ya. Ini ada masalahnya apa enggak nih? Di latar belakang ada teori enggak nih? Teorinya bertentangan enggak dengan keadaan? Itu pasti diteliti ya. Kemudian masuk ke situ, dia akan melihat identifikasi masalah. Apa masalah yang kamu temukan di dalam lokasi penelitian yang kamu jabarkan di latar belakang dan diringkas diidentifikasi. Tentu identifikasi itu intisari dari latar belakang yang membuat masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Dia akan melihat itu. Kemudian melihat ya tujuan dari penelitianmu. Kemudian pokoknya dia akan melihat bab 2 mulai teori-teori. Ini relevan nggak? Cocok nggak nih? Kamu meneliti di pabrik tapi ngomongnya pegawai. Kalau meneliti di pabrik pasti tulisannya adalah apa ya? Buruh, karyawan. Nah, kalau misalnya kamu di perbankan, apa cocok misalnya teori atau kutipan itu memuat istilah buruh.
di perbankan. Nah, itu yang akan dilihat. Kemudian ya tentu sumber teori itu terdapatnya tahun berapa, apakah 10 tahun terbaru atau 10 tahun terakhir atau lebih daripada 10 tahun. Itu juga akan menjadi penilaian dari dosen ya. Kemudian dia akan memeriksa ya populasi dan sampelmu itu berapa gitu. Cocok nggak ini untuk melakukan penelitian yang melibatkan hipotesis dan ada populasinya? Cocok nggak? Jangan-jangan populasimu hanya kurang dari 15 orang. Bisa nggak membuat hipotesis penelitian yang ada pengaruhnya? Kemudian bisa nggak diregres yang jumlah populasinya di bawah 30? Jadi dia akan menilai. Kemudian apa alat analisis yang kamu kerjakan atau yang kamu pakai? Kemudian hasil olahan datamu itu bagaimana? Interpretasi datamu bagaimana? Datamu itu adalah data primer yang dari jawaban-jawaban responden kah? Atau jawaban dari hasil wawancara kah? Atau wawancara mendalam? Kalau wawancara mendalam diolah, apa bobot-bobotnya yang akan dilakukan? Kemudian disesuaikanlah dengan karakteristik penelitianmu tadi. Bisa jadi kamu penelitian kuantitatif, tapi kuantitatif yang bagaimana gitu ya? Apakah bersifat asosiatif kah, atau bersifat deskriptif kah, atau bersifat berkelanjutan kah? Artinya penelitian ini tidak tuntas, perlu penelitian berikutnya yang katakanlah penelitian series, penelitian yang berjilid-jilid sehingga di akhir jilid ada hasil utamanya. Jadi ini bukan hasil utama. Apakah ini penelitian pemula yang begitu diteliti langsung ada hasilnya atau bagaimana? Itu dia akan memeriksa ya. Nah, intinya adalah si dosen itu mengecek proposal penelitianmu atau naskah skripsimu untuk memastikan apakah dia memiliki pertanyaan apa enggak. Nah, dosen yang sebagai penguji itu, yang baik itu akan serius membaca, dan bukan membawa skripsi tersebut pada saat sidang skripsi saja dan baru oret-oret saat pengujian. Tentu sebelum itu berhari-hari ya dia akan membaca, meriksa, mereview, mengulas dan menulis catatan-catatan pertanyaan. Dan dosen yang baik itu adalah apabila bertanya saat seminar dia akan memberikan koreksi dan masukan, dan saat sidang skripsi dia akan menulis catatan-catatan yang merupakan daftar kebaikan, dan itu akan digunakan pada saat Anda melakukan yang namanya revisi. Nah, revisi itulah yang menjadi jalan bagi kamu untuk memperbaiki skripsimu. Tentu dosen yang baik itu adalah memberikan pertanyaan yang aktual, otentik, dan ada kaitannya dengan skripsimu. Apabila tidak ada kaitannya, maka penguji itu akan ngawur, hanya akan bertanya satu jawaban dan mendesak kamu untuk menjawab seperti kemauan pemikirannya. Itu yang salah. Nah, maka apabila kamu mau dosen pengujimu itu berlaku baik terhadap kamu, maka tentu kamu bisa membaca alur berpikirnya dengan cara kamu bisa menjelaskan secara baik apa yang ada di dalam skripsimu, sehingga walaupun tidak sesuai dengan alur berpikirnya, dengan kamu menjelaskan secara mendetail, maka dia akan mengerti dan tidak akan memaksakan jawaban seperti alur berpikirnya. Jadi ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian kita semua, saya mengucapkan terima kasih. Salam tentang skripsi.